Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today we are going to learn about cause and effects, yang artinya sebab dan akibat. Jadi seperti pada pelajaran bahasa Indonesia, pada pelajaran bahasa Inggris kita juga belajar tentang sebab dan akibat. Nah, fokus pada pelajaran kita hari ini adalah penggunaan such that dan so that. In this lesson, you will learn to apply social function, text structure, and language competence of transactional text about cause and effects. Jadi pada pelajaran kali ini, kita akan belajar untuk menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang sebab dan akibat pada teks transaksional. Not only that, but you will also learn to create a transactional text about cause and effects by paying attention to social function, text structure, and language competence. Jadi nggak hanya menerapkan, kalian juga akan belajar untuk membuatnya. So, what is cause and effect? Cause is the reason for something happening. Jadi alasan kenapa sesuatu itu terjadi. While effect is what happened, apa yang terjadi. So, cause and effect itself is to explain why something happened. Jadi, cause and effect itu menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, seperti pada gambar sebelumnya, ada gambar yang sedang belajar dan menang. Jadi, cause-nya di sini adalah dia belajar siang malam. She studies day and night. And then the effect is she ranks first. Dia juara pertama. Di situ adalah salah satu contoh dari cause and effect. Now, let's see the examples here. Okay, so when we want to talk about cause and effect, saat kita mau ngomongin tentang sebab dan akibat, kita bisa menggunakan so that ataupun such that. For example, the phone is so sophisticated that everyone wants to buy it. Yang artinya, teleponnya begitu canggih sehingga semua orang ingin membelinya. Nah, ini contoh penggunaan so sama that. Sedangkan kalau untuk such that, it was such a sophisticated phone that everyone wants to buy it. Yang artinya, itu adalah telepon yang begitu canggih sehingga semua orang ingin membelinya. Nah, kita harus bisa membedakan kapan menggunakan so that, kapan menggunakan such that. Dari contohnya, kita bisa lihat setelah kata so, ini adalah kata sifat. Sedangkan setelah kata such, ini adalah kata benda. A sophisticated phone, sebuah telepon yang canggih. Nah, kalau diberi rumus, untuk penggunaan so that, itu adalah subjek ditambah kata kerja atau verb. Selain verb di sini bisa berupa to be, am, is, are, atau sejenisnya. Lalu ditambahin so. Karena kita mau pakai so that. Setelah kata so, hanya boleh kata adjective ataupun adverb. Hanya boleh kata sifat atau kata keterangan. Setelah itu ditambah that. Setelah that, lalu ditambah subject dan verb lagi. Orang dan kata kerja lagi. Jadi pada contoh di sini, subjeknya adalah the phone. Verbnya kita ambil berupa to be, yaitu is. Setelah itu so. Lalu adjektifnya adalah sophisticated, yang artinya canggih. Lalu that. Setelah that, subjeknya adalah everyone. Lalu verbnya di sini adalah wants, ingin. Sedangkan pada penggunaan such that, rumusnya adalah subjek plus verb. Verb juga bisa to be, am, is, are. Lalu such. Setelah kata such, itu ada adjective plus noun. Jadi harus ada kata benda, kata sifat dan kata benda. Setelah kata benda, kita ikuti dengan that. Setelah that, barulah subject plus verb. Jadi bedanya antara so that dengan such that ini, setelah so, hanya boleh ada kata sifat atau kata keterangan. Sedangkan setelah kata such, itu harus adjective plus noun atau noun phrase, kata benda. Nah, pada such that ini contohnya subjeknya adalah it. Verbnya atau kita pakai to be itu pakai is, lalu such. Setelah itu adjektifnya adalah sophisticated, sedangkan nounnya adalah phone. Lalu that, subjeknya everyone dan verbnya adalah wants. Contoh adverb yang bisa kita gunakan pada setelah penggunaan so yaitu quickly. Contohnya,
He read so quickly that we couldn't hear well. Dia membaca dengan begitu cepat sehingga kita tidak bisa mendengarnya. Nah, adverb itu kalau susah ngingatnya, cari aja yang ujungnya li. Jadi pada contoh kalimat yang dua ini, kita ketahui bahwa cause-nya atau penyebabnya adalah the phone is sophisticated. Teleponnya canggih. And the effect is everyone wants to buy it. Jadi efeknya adalah semua orang ingin membelinya. Now let's try. We know that the cause is it was raining heavily. Itu hujan dengan sangat deras atau lebat. And the effect is I didn't go to school. Saya tidak pergi ke sekolah. Kita tahu sudah cause dan efeknya. Saat kita membuat kalimat menggunakan so dan that, maka kalimatnya menjadi it was raining so heavily that I didn't go to school. Jadi setelah kata so ada heavily, yaitu adverbnya dengan deras atau dengan lebat. Lalu baru kita gunakan that. It was raining so heavily that I didn't go to school. Nah, sekarang gimana kalau kita membuat kalimatnya menggunakan such dengan that? Maka kalimatnya berubah menjadi it was such a heavy rain that I didn't go to school. Jadi rain heavily berubah menjadi a heavy rain, sebuah hujan yang lebat, seperti itu kurang lebih. Sekarang contoh soal berikutnya. Misalnya ada kalimat seperti ini. She is blah blah blah, a kind person that everyone likes her. Jadi kata di sini harus kita isi dengan so atau such. Dia adalah titik-titik orang yang ramah atau orang yang baik sehingga semua orang menyukainya. Karena kita bisa lihat di sini ada kata benda di tengah-tengah atau a kind person, seorang yang baik. Karena ada kata benda di sini yaitu person, maka kata yang kita gunakan adalah such. Sehingga kalimatnya menjadi she is such a kind person that everyone likes her. Dia adalah orang yang begitu baik sehingga semua orang menyukainya. Sekarang contoh kalimat yang kedua. Kalimatnya adalah I felt blah 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 tired that I went to sleep quickly. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di antara titik-titik dan kata that itu hanya ada kata sifat, yaitu tired atau capek. Maka sebelum kata sifat hanya bisa diisi oleh kata so. Sehingga kalimatnya menjadi I felt so tired that I went to sleep quickly. Saya merasa begitu capek sehingga saya tidur dengan cepat. Okay, that's all for the explanation. Now go to your exercise. Tugas kalian untuk minggu ini. Write all the dialogues and the answers, of course, in your book. After that, take a picture and upload it on Google Classroom. Jadi, setelah kalian menulis seluruh dialog dan juga jawabannya, foto dan upload di Google Classroom. Titik-titik pada pertanyaan dialog ini tentu saja diisi dengan antara penggunaan so that ataupun such that, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.